Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zahir maupun yang batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali melanjutkan episode yang lalu, yakni rahasia para nabi yang kedua di dalam surat Al-Anbiya yang ketiga kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Artinya, hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Shadaqallahul azim. Bila diartikan secara syariatnya, jadi orang-orang yang zalim itu tidak percaya dengan kenabian kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak percaya kepada mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad, terutama Al-Qur'an ini. Dan mereka merahasiakan pembicaraan mereka. Mereka mengumpat-ngumpat di dalam hatinya. Karena mereka hanyalah memandang Muhammad hanyalah sebagai manusia biasa seperti dirinya. Bila kita masih hanya memandang kemanusiaannya, bila di dalam hati kita masih kewujudan kemanusiaannya, pasti kita memandang manusia lain sebagai Tuhan, 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 Tuhan. Tapi kita tak merasa, tapi kita tak menyadarinya. Katanya di dalam Al-Quran, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang berkuasa atas segala sesuatu, segala-galanya. Akan tetapi bagi kita yang belum beriman kepada Allah, berhubung di dalam hati kita yang jadi Tuhan diri manusia kita di hati kita, maka kita melihat selain diri manusia kita, melihat makhluk-makhluk lainnya, melihat manusia-manusia lainnya seolah-olah jadi Tuhan, 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 Tuhan. Sendiri-sendiri,
Seolah-olah kekuasaan Allah tak ada kecuali kekuasaan manusia itu sendiri di dalam hati kita. Anggapan kita kan demikian selama ini. Seolah-olah yang punya kekuasaan dan kehendak diri manusia kita, otomatis kita menilai manusia lain punya kuasa dan kehendak sendiri-sendiri. Karena apa? Karena kita belum bertuhan. Akhirnya pandangan kita, akhirnya kesaksian kita akan Tuhan selama ini ya tersesat. Karena kenapa? Karena hanya mentuhankan makhluk. Jadi bila hati kita yang wujud, yang hidup, yang kuasa masih diri manusia kita, inilah bukti bahwa kita selama ini hanya menyembah makhluk. Terutama menyembah diri kita sendiri dan menyembah makhluk-makhluk yang kita saksikan di luar diri kita selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini hidup di dunia hanyalah bermain-main sahaja. Kita lalai akan jalan pulang ke akhirat kita. Kita lalai akan kebutaan hati kita. Kita lalai akan gelapnya hati kita selama ini kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kembali bacaan di dalam surat Al-Anbiya yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard wa huwas sami'ul alim. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam babakan iman dan bertuhan. Inilah bukti iman yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat kita semua. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad berkata bahwa Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi. Dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi bila Allah yang Maha mendengar, jadi bila Allah yang Maha mengetahui. Jadi sebelum ini saya jelaskan dulu kata-kata Maha. Jadi di sini kata Maha itu tiada persekutuannya. Jadi kata Maha itu adalah bahwa yang mendengar dan yang Maha mengetahui itu hanyalah Allah sahaja. Tiada yang lain. Nah, akan tetapi di dalam hati kita kan seolah-olah diri kita mengetahui, diri kita mendengar, dan orang lain pun mengetahui, dan orang lain pun mendengar. Semua manusia mengetahui, dan semua manusia mendengar. Seolah-olah hidup itu kita pecah-pecah. Jadi selama ini itulah berhala-berhala kita di hati kita. Bila berhala di hati kita, diri kemanusiaan kita, maka di luar diri kita pasti akan memberhalakan makhluk-makhluk yang kita saksikan.
Jadi Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui perkataan di langit dan yang di bumi. Maksudnya bagaimana? Allah mengetahui dan Allah Maha mendengar apa yang orang-orang bicarakan dan apa yang kau kerentekkan di dalam hati kita. Jadi apa kata hati kita, ngucap apa saja Allah Maha tahu. Karena apa? Karena perannya Allah sendiri. Bagaimana mungkin Allah tidak tahu akan zatnya sendiri? Bagaimana Allah tidak tahu atas ciptaan-ciptaannya sendiri? Bagaimana Allah tidak tahu atas peran-perannya sendiri terhadap seluruh makhluk yang diciptakan? Itu maksudnya bagi orang-orang yang sudah beriman, bagi orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi orang-orang yang bukan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya tidak akan pernah tahu ini semua. Mereka hanya mengaku-ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, akan tetapi hatinya tidak ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin dikatakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sementara iman dan takwanya berbeda di hatinya? Jadi bila kita ingin dikatakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka sinkronkanlah hati kita dengan hati Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sambunglah sanatnya. Jadi istilah sanat itu sambungnya hati. Sambungnya imannya Rasulullah, sambungnya takwanya Rasulullah. Jadi kalau hati kita belum sambung dengan iman dan takwa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sanatnya terputus. Inilah babakan sanat secara hakikatnya di sisi Allah. Sementara selama ini bahasan-bahasan yang dibahas oleh mayoritas orang kan sanat-sanatnya baju, sanat-sanatnya raga, sanat-sanatnya nama raga. Anda sekarang bisa menilai sendiri mana yang benar. Jadi saya tidak menganggap saya benar. Hanya Anda yang bisa menilai sendiri. Masuklah ke dalam dirimu, engkau akan tahu siapa dirimu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kami minum kopi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah sanat-sanat di sisi Allah. Sanat itu maksudnya sambungnya hati kepada Sang Pencipta. Seperti sambungnya hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya, yakni hanyalah sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Hanyalah sebagai yang diutus, bukan sebagai pengutus. Jadi posisi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bisa apa-apa kecuali dibisakan oleh Tuhannya. Seperti yang sering saya sampaikan, Muhammad bukan kamu yang melempar, Muhammad bukan kamu yang memanah, akulah yang melempar dan yang memanah itu. Ini kalau diluaskan pengertiannya, maka artinya bahwa Muhammad atau seluruh manusia itu hakikatnya tidak bisa berperan sendiri-sendiri tanpa uripe Allah yang ada di tiap-tiap diri manusia.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan Anda semua bisa memahami ini. Semoga Allah membukakan pintu kepahaman kita. Amin. Mari kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Anbiya yang kelima, ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bal qalu adghatu ahlamin bal iftarahu bal huwa syair. فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. Artinya, bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Ini bila dikaji sejarah syariatnya, ya ketika Kanjeng Nabi menyebarkan Islam, orang-orang Quraisy kebanyakan mengatakan bahwa Muhammad itu ngelantur, mimpi dan kacau. Ini semua hasil rekayasa Muhammad saja. Dan bahkan dia hanya seorang penyair. Jadi benarlah kebenaran Al-Quran ini hingga sampai sekarang. Jadi Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran itu apa? Bukan berlaku atas saat Kanjeng Nabi masih ada saja. Jadi mukjizatnya Al-Quran ini sejak Kanjeng Nabi Muhammad diutus hingga akhir zaman berlaku. Karena apa? Hakikat Al-Quran itu adalah masing-masing diri manusianya. Itulah hakikat Alkitab. Kitab yang qadim. Karena tanpa manusia kita yang tidak tahu Al-Quran. Jadi adanya Al-Quran itu karena diri kita dicipta oleh Allah untuk menyaksikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kembali kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Artinya, penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti apakah mereka akan beriman. Nah, ini maksudnya bila dikaji secara hakikatnya yang sebenar-benarnya. Jadi orang-orang dahulu sebelum kita ada, nenek moyang kita, mereka dulu pun tidak beriman. Karena mereka pun dulu ya sama seperti kita. Seolah-olah yang wujud adalah diri kita. Seolah-olah yang hidup adalah diri kita. Seolah-olah yang berkuasa adalah diri kita di hati kita. Sama. Jadi orang-orang zaman dahulu dibinasakan. Maksudnya dikembalikan kepada Allah. Jadi kita harus membaca dan bercermin akan nenek moyang kita yang terdahulu. Hakikatnya hatinya sama.
sama-sama tersesatnya karena sudah nasnya. Karena Nabi Adam pun juga tersesat setelah makan buah khuldi. Jadi tiap-tiap diri manusia itu juga pernah tersesat. Makan buah-buah khuldi. Apa hakikat buah-buah khuldi itu? Buah-buah pengakuan diri. Ini hiduplah, ini hidupkulah, ini badankulah, ini sholatkulah, ini kuasakulah, ini kerjaankulah. Semuanya diakui sebagai ciptaan-ciptaan manusianya. Inilah cermin orang-orang yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Jadi bahasa dibinasakan di sisi Allah itu maknanya dikembalikan kepada Allah. Selesai perannya. Jadi gantian sekarang kita yang berperan. Dulu nenek moyang kita yang berperan sementara kita belum. Gantian sekarang kita yang berperan. Sebentar lagi pun kita akan dibinasakan pula, yakni dikembalikan, dirojiunkan. Jadi kata-kata binasa di sini kalau bahasa alusnya dirojiunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kelanjutan episode ini kita lanjutkan di episode yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.